Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan pemilihan umum atau pemilu nasional dan daerah harus dilaksanakan secara terpisah dengan jeda waktu tertentu. Ketua MK Soehartoyo menjelaskan pemisahan ini bertujuan mewujudkan pemilu yang berkualitas dengan mempertimbangkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih. Mahkamah ketika itu mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Dengan pertimbangannya, Mahkamah menyatakan pemilihan umum presiden atau wakil presiden. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif yang berdekatan dengan pemilihan kepala daerah menyebabkan minimnya waktu bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. Selain itu, dalam waktu yang sempit tersebut hakim menilai pelaksanaan pemilu yang serentak menyebabkan masalah pembangunan daerah yang kerap tenggelam di tengah isu nasional. Lantas, bagaimana pemilu akan berlangsung setelah MK menyatakan pemilu nasional dan daerah harus terpisah? Pada pemilu 2024, pemilihan anggota legislatif untuk DPR RI dan DPRD berlangsung dalam waktu yang sama. Keduanya dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota DPD RI serta presiden dan wakil presiden. Dalam pemilu nasional serentak yang digelar 14 Februari 2024 lalu, terdapat 5 kotak suara yang harus pemilih untuk coblos. Usai putusan MK, pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai pemilu 5 kotak tidak lagi berlaku untuk pemilu 2029 mendatang. Kotak suara untuk anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota akan disertakan saat pemilu daerah, bukan saat pemilu nasional. MK mengusulkan jarak waktu antara pemilu nasional dan daerah ditetapkan minimal 2 tahun dan maksimal 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Dengan ketentuan tersebut, maka pilkada selanjutnya berpotensi digelar pada tahun 2031. Sebab, pilpres berikutnya akan berlangsung pada tahun 2029, setelah Presiden Prabowo Subianto menghabiskan 5 tahun masa jabatannya. Suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden atau Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota. 4. Menyatakan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 tahun nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai. Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama
2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden.